Panggilan Sabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Bapa Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Bapa Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh lah yang mengatakannya. Amin. Kudus, kudus, kudus Yahweh, sebab lepas kebudu. Haleluya, haleluya. Kadus, 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 Yahweh, sebab lepas kebudu. Berberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, umat-Mu berdiri di hadapan, datang memenuhi panggilan Sabat ya Bapa. Setelah 6 hari kerja Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan. Bapa Yahweh, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. So pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan, perkataan yang menyakitkan hati sesama, perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, hamba mohon ampunan-Mu Bapa atas kami umat-Mu jemaat Geber. Haleluya. Kami mau beria-ria bersorak-sorai Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesua Hamasi Adon. Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih buat anugerah yang Bapa berikan.
في العين ملك العالم مساكسا بمسمطام وفنام يسوع هماسيا قادل ليويتي ونرمي مسمويدا سامين أبركت جوي بكل تميته لدي بيبي آمين اسلميم يوي وزي سمايم في أرض آمين. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah sabat raya demi nama Bapa Yahweh. Bisem Yesus Hamasya Adon biarpun Yesus Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau rendahkan diri kita di hadapannya. Bapa, saat ini kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Inilah kami Tuhan, pemuji-Mu ya Bapa Yahweh di tempat ini Tuhan. Engkau tahu hati yang haus, lapar akan Engkau Tuhan. Segalanya Tuhan kami kembalikan kepadamu. Pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Layakan kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami dekat dengan-Mu Bapa.
hadirat-Mu, damai sejahtera surga tercurah di tempat
Markus 12 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Saya undang untuk para aliyah maju ke depan. Pembacaan Hallel terambil dari Mazmur 49 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Bapa Yahweh akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat
manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Pembacaan Torah yang terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus 1 orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Bapa Yahweh, Musa mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua anak Zakur. Dari suku Simeon, Safat anak Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Dari suku Isakar, Yigal anak Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea anak Nun. Dari suku Benyamin, Palti anak Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel anak Sodi. Dari suku Yusuf, yaitu dari suku Manasye, Gadi anak Susi. Dari suku Dan, Amiel anak Gemali. Dari suku Asyer, Setur anak Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi anak Wofsi. Dari suku Gad, Guel anak Maki. Inilah nama-nama orang-orang yang Musa telah mengirimnya untuk mengintai negeri itu. Dan Musa memanggil Hosea anak Nun itu Yosua. Dan Musa mengirim mereka untuk mengintai tanah Kanaan dan berkata kepada mereka, pergilah naik ke sana ke Negeb, kemudian naiklah ke bukit, dan kamu akan melihat negeri itu, bagaimanakah dia dan orang-orang yang berdiam di dalamnya. Apakah dia kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimanakah negeri yang mereka tinggal di dalamnya? Apakah itu baik atau buruk? Dan bagaimanakah kota-kota yang mereka diami di dalamnya? Apakah dengan perkemahan atau dengan perbentengan? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah subur atau gersang? Apakah di dalamnya terdapat pohon-pohon atau tidak? Dan haruslah kamu menguatkan dirimu, dan haruslah kamu mengambil dari buah tanah itu. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemetikan anggur yang pertama. Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan
tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan Yahweh telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan Yahweh telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Tetapi kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di atas langit dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan Yahweh bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan Yahweh nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan ke rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan Yahweh telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Amin. Pembacaan Brihadasa yang terambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus berkata, "Hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun. Di tempat para leluhurmu telah mencobai aku. Mereka telah menguji aku, dan mereka telah melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun. Sebab itulah aku murka terhadap generasi itu dan berkata,
Mereka selalu disesatkan di dalam hatinya, dan mereka tidak memahami jalan-jalanku. Betapa aku telah bersumpah di dalam murkaku, seandainya mereka dapat masuk ke dalam perhentianku. Perhatikanlah hai saudara-saudara, supaya jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa ketidakpercayaan, sehingga berpaling dari Elohim yang hidup. Tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Sebab kita telah menjadi orang yang bermitra dengan Hamasia, hanya apabila kita dapat memegang teguh awal dari dasar keyakinan itu sampai pada akhirnya. Di dalamnya dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti di dalam pemberontakan itu. Sebab siapakah yang mendengar, mereka telah menghasut. Betapapun tidak semua orang yang telah keluar dari Mesir melalui Musa. Dan kepada siapakah dia murka selama 40 tahun? Bukankah kepada mereka yang telah berdosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan kepada siapa dia telah bersumpah, agar mereka tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya, selain kepada mereka yang tidak taat? Maka kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Amin. Kados, kados, kados Abi Yahweh, sebab belokoleski pur. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Hamba-Mu Tuhan telah memasmurkan, mengindahkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-Mu ini secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya, dimanapun mereka berada, selamatkan dan berkatilah Bapa. Izinkanlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan melihat perbuatan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Berilah mereka kemujuran, keberuntungan dimanapun mereka Tuhan berada ya Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa Yahweh, Bisem Yesus Hamasya Adon Wira Kodes. Hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikannya senantiasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan
selalu baru setiap hari. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Saudara dan saya adalah umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. bagaimana ekspresi saudara Tuhan. Pasti senang. Saya aja ngelihatnya senang, apalagi Bapa di surga. Haleluya. Seketika ruangan ini berubah penuh dengan puji-pujian, penuh dengan malaikat surga, penuh dengan roh yang haus dan lapar untuk memuji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Bapa kita. Haleluya. Bapa yang udah ubahkan segala duka kita menjadi sukacita. Amin. Bapa yang ubahkan atmosfer yang
yang gak baik jadi baik. Amin. Haleluya, kita terus memuji Tuhan. Haleluya, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami membawa puji-pujian kepadamu Tuhan. Kami membawa hati yang rindu Tuhan untuk terus memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang terus memenuhi ruangan ini Tuhan dengan api kemuliaan-Mu Bapa Yahweh. Mari jemaat untuk duduk. Kita mau persiapkan anak-anak sekolah sahabat untuk terima doa berkat.
berjalan terus. Bapa Surgawi, Engkau melihat orang tua yang mengasihi Engkau, orang tua yang bersandar, orang tua yang bergantung kepadamu Bapa. Di sabat ini mereka membawa anak-anak mereka kepadamu. Mereka datang di bait-Mu ya Tuhan, untuk menerima pertolongan-Mu, terima kasih sayang-Mu ya Bapa di sabat yang kudus ini. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang telah membawa anak-anak ini Bapa kepadamu. Bapa, hamba serahkan anak-anak sekalian hebat di dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberkati minyak ini Tuhan menjadi minyak urapan. Bapa, meteraikan nama-Mu yang maha kudus. Biarlah termeterai nama-Mu pada dahi kami, pada dahi keturunan kami, anak cucu kami. Bapa Yahweh, biar Engkau sendiri Tuhan menjamah anak-anak sekolah sahabat. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, berkenan Engkau Tuhan memberkati mereka.
sekolah sahabat ini kelak di kemudian hari, Indonesia penuh kemuliaan Bapa. Mereka akan menjadi generasi penerus. Mereka akan menjadi generasi pemenang. Generasi akan menyukakan hati-Mu ya Bapa di tengah bangsa ini, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Tuhan, alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang lain yang akan memberkati anak-anak ini Bapa. Biar pasukan malaikat-Mu menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Mereka adalah biji mata Tuhan. Bapa melindungi mereka dengan sempurna. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yesua Hamas ya Adon, Berwa Kodes, hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya.